Septia sebut ulah Cika and pacar picu pengeroyokan, Putra Siregar tak mau dibebaskan dulu karena ini. Itu sebenarnya Bun kejadiannya sebelum umroh. Oh jadi ceritanya sebelum umroh. Ya aku dengar dari kakak. Tapi banyak yang salah paham kalau ini setelah umroh. Oke. Dan justru orang ngira kalau Bang Putra ditangkap. Padahal Bang Putra sendiri yang datang ke sana. Pi aku keluar, aku takut di orang, dia bilang gitu. Jadi udah kayak benar-benar trauma gitu Bun. Karena dia emang dikeroyok, tapi justru dia yang ditahan. Jadi Bang Putra nggak tega. Bun kata dia, percaya deh kalau ayah pergi dari sini Riko pasti hancur, dia bilang. Karena aku yang paling tahu mentalnya Riko gimana. Istri Putra Siregar, Septia Yetri Opani, membeberkan kronologi pengeroyokan yang menyeret nama suaminya dan Chandrika Cika. Sampai saat ini Putra Siregar masih harus mendekam di balik jeruji besi akibat kasus dugaan pengeroyokan. Pengeroyokan sendiri terjadi pada 12 April 2022 lalu. Pada kasus yang berjalan 2 bulan itu, banyak yang mengaitkan kasus pengeroyokan pengusaha ponsel dan artis FTV Rico Valentino dengan seleb TikTok, Chandrika Cika. Ternyata dugaan itu benar adanya, sebagaimana diamini oleh Septia Yetri Opani, istri Putra Siregar. Kepada Ashanti pada konten Ngobrol Asis, tayang Senin, 6 Juni 2022, Septia Yetri Opani membenarkan Chandrika Cika berada di lokasi kejadian saat pengeroyokan bersama sang kekasih. Akan tetapi Septia Yetri Opani mengatakan lagi, pacar Chandrika Cika berada satu meja dengan pelapor. Menurut penuturan Septia, Chandrika Cika beberapa kali diajak sang kekasih ke meja itu. Namun Chandrika Cika bolak-balik ke meja tanpa mau menuruti kata sang kekasih. Itu karena Riko mau ngebantu si Cika. Karena pacarnya si Cika itu ada di tempat kejadian, ungkap Septi, dikutip Selasa, 7 Juni 2022. Yang dipukulin si Riko, pacarnya dia, Chandrika Cika, itu sudah memanggil dia. Ayo dong, ke meja aku. Tapi dia pindah-pindah meja karena enggak mau, sambungnya. Septia menuturkan banyak orang yang berada di lokasi kejadian, seperti pelapor, pacar Chandrika Cika, dan sahabat-sahabat mereka. Nah, saat pindah ke meja pelapor, sekonyong-konyong Chandrika Cika menangis sambil memeluk teman perempuannya. Rupanya itu memicu adu mulut antara Rico Valentino dan teman-teman Chandrika Cika di meja pelapor. Dia nangis, terus cekcok antara Rico sama teman-teman di situ. Mulailah di situ bertengkar, ucap Septia. Itu karena si Riko mungkin mau ngebantu si Cika. Oke. Karena pacarnya si Cika ini ada di kejadian. Cikanya yang dipukul ini pacarnya Cika? Enggak, yang dipukulin itu si Riko. Pacarnya dia itu udah manggil dia, ayo dong ke tempat aku. Cuman dia pindah-pindah meja, nggak mau. Jadi ke tempat si yang pelapornya ini. Yang pelapor bukan pacarnya? Bukan pacarnya. Oh jadi banyak orang di sana ya? Oke. Jadi Riko ke sana, ayo dong ke tempat dia. Kenapa sih kamu di sini? Gitu. Cuman dia nggak mau. Terus di situ dia nangis. Si C-nya ini nggak tahu kenapa nangis. Setelah itu cekcok antara Riko sama teman-teman yang duduk di situ, Bun. Cekcok, jadi ya mulailah di situ. Pada rekaman kamera pengawas yang beredar, Septia Yetri Opani mengatakan sang suami, Putra Siregar ketika itu baru saja sampai di lokasi kejadian. Putra Siregar lantas coba melerai perkelahian. Meski demikian, Septia Yetri Opani mengatakan sang suami sempat menyepak kaki salah seorang teman Chandrika Cika yang terlibat pada pertengkaran itu. Bang Putra baru datang sempat melerai, cuman memang sempat nendang kaki gitu, kelihatan di CCTV, bebernya. Namun justru Rico Valentino yang dikeroyok orang-orang yang berada di meja pelapor saat hendak pulang ke rumah. Menurut Septia Yetri Opani, Rico Valentino pulang babak belur tanpa berbaju, bahkan ponsel Rico hilang di sana. Yang babak belur itu si Rico, pulang sampai enggak pakai baju, udah berdarah-darah, dan handphone hilang, karena benar-benar habis tutupnya. Nah, Bang Putra baru datang langsung
ngelerai, cuman sempat tendang kaki gitu, liatin sih di CCTV. Nah, tapi nggak tahu kenapa Bang Putra justru malah diceblosin. Dan di situ yang babak belur itu si Rikonya pulang sampai nggak pakai baju, udah berdarah-darah, terus handphone hilang. Pulang itu nggak pakai baju, nggak pakai sendal, karena emang bener-bener habis Bun. Jadi paginya ke rumah sakit, terus divisum siangnya. Si pelapor nggak babak belur? Enggak. Cuman yang mukulin Riko itu banyak, hampir belasan orang. Sedangkan Riko ke orangnya cuma Riko sama Bang Cuman Putra. cuma Riko sama si dia. Mungkin yang pertama kali pemukulan. Tapi yang mukulin Riko banyak. Itu semua nggak kena? Nggak kenapa? Nggak masuk, maksudnya nggak ditahan? Enggak, itu dia. Sementara dikutip dari greatfame.id, Septia mengatakan Putra Siregar kabarnya bakal dibebaskan dari lebih dulu. Diketahui, peran Putra Siregar dalam kasus tersebut hanyalah melerai Riko Valentino sahabatnya. Tapi aku pernah dengar katanya Bang Putra maunya bareng sama Riko, itu benar? Tanya Ashanti, dikutip greatfame.id dari kanal YouTube Ngobrol Asis. Kabar itu dibenarkan Septia Yetri Opani. Namun ternyata Putra Siregar memang sempat menolak dibebaskan lebih dulu. Alasannya menurut Septia Yetri Opani, Putra Siregar sang suami tak tega melihat kondisi Riko Valentino. Pada kesempatan yang sama, Septia Yetri Opani juga beberkan kondisi Riko Valentino yang disebut sangat memprihatinkan. Alami trauma, Riko kini seperti orang yang kehilangan akalnya. Sampai-sampai, Riko Valentino merasa takut tiap bertemu orang lain. Riko juga membeberkan ketakutannya jika bebas nanti. Riko sendiri gitu, pasti kan hukumannya Bang Putra sama Riko dia juga berbeda dong. Mereka tapi masih bareng nih di dalam. Di dalam sama. Masih bersama. Misalkan Bang Putra diperbolehkan keluar duluan, aku pernah dengar katanya Bang Putra maunya bareng sama Riko. Itu bener gak sih? Bun, kalau Riko di dalam dia itu udah kena mental. Jadi pas dia di dalam itu benar-benar udah kayak orang kehilangan akal, udah benar-benar stres. Terus kayak ketemu orang itu udah kayak kacau, takut gitu. Jadi waktu dia bilang, "Pi, aku keluar, aku takut Pi, aku takut di orang," dia bilang gitu. Jadi udah kayak benar-benar trauma gitu Bun, karena dia emang dikeroyok, tapi justru dia yang kena. ditahan. Justru Bang Putra jadi yang Bang Putra dia nggak tega. Bun, kata dia, percaya deh kalau ayah pergi dari sini, Riko pasti hancur, dia bilang. Karena aku yang paling tahu mentalnya Riko gimana. Bang Putra bilang gitu, makanya Bang Putra nggak tega kalau Riko sendirian di dalam. Karena sampai sekarang kan kita belum dengar kejadian sebenarnya dari Bang Putra, dari Riko. Iya. Bang Putra kan belum sempat belum ngomong apa-apa. Cuman dari berita-berita aja yang terjadi. Tapi ya Mbak Septi tahu dong kejadian sebenarnya kan udah tahu gitu ya. Dan CCTV juga ada ya.